Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berharap pada saat ini semuanya di dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, dilanjutkan ayat 41 sampai dengan 51. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur hari ini Kau memperkenankan kami untuk beribadah, walaupun kami masih di dalam suasana pandemi virus corona, tetapi tidak menyurutkan kami untuk berbakti kepada Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan akan sabdamu. Bukalah mata hati kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon di dalam doa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang mengatakan bahwa nikmatnya dunia ini ibarat bayangan. Ketika kita kejar bayangan itu, artinya mengejar nikmatnya dunia itu, kita tidak akan pernah bisa menangkap bayangan itu. Tetapi ketika kita berbalik badan menghadap sumber terang, kita akan melihat bahwa bayangan yang ada itu justru akan mengikuti kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebutuhan hidup manusia itu tidak hanya kebutuhan jasmani semata. Cukup akan kebutuhan hidup sehari-hari, makan dan minum. Tetapi juga pemenuhan kebutuhan batin, yaitu kebahagiaan, kepuasan, badan yang sehat, dan selanjutnya. Lebih dari itu, ada kebutuhan yang lebih utama, yaitu kebutuhan akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika manusia itu terpikat untuk fokus hanya memperhatikan kebutuhan jasmani saja, maka hatinya juga semakin tertutup untuk menerima kebenaran Tuhan. Semakin manusia itu mencurahkan seluruh waktunya dan tenaganya untuk mengejar kenikmatan dunia, dapat membawa hidupnya itu melupakan Tuhan. Upaya apapun untuk meraih nikmatnya dunia ini dan keberhasilan seperti apapun juga, manusia tetap akan mati dan hasilnya tidak akan dapat dibawanya. Oleh sebab itu, berbalik mencari Tuhan sebagai sumber hidup, justru semuanya itu akan mengikutinya. Nah, saudara-saudara, hal inilah yang ingin ditekankan Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-35 dikatakan demikian, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Di dalam bacaan itu Tuhan Yesus membuka jalan kepada manusia untuk menerima kehidupan yang sesungguhnya yang disediakan Allah untuk manusia, yaitu pemenuhan hidup di dalam dunia ini dan hidup kekalnya. Oleh karenanya Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang harus dimiliki setiap orang yang ingin menerima hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan semua manusia itu tidak disibukkan oleh hal-hal yang sia-sia. Tuhan Yesus mengajarkan semua manusia tidak menghabiskan waktu dan tenaganya
hanya untuk mencari roti jasmani yang dapat habis, yang hanya dapat mengenyangkan sesaat saja. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan, akulah roti hidup. Roti hidup, bukan roti jasmani. Itu akan membuat orang yang memakannya tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyatakan akulah roti hidup, di dalam bacaan kita saat ini ayat yang ke-41 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menolak dan bersungut-sungut dengan apa yang diucapkan Tuhan Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Orang Yahudi tidak dapat menerima karena melihat kemanusiaan Tuhan saja. Mereka hanya melihat bahwa Tuhan Yesus yang mereka kenal sebagai anak Yusuf tukang kayu. Mereka berpikir, kok bisa turun dari surga? Padahal Yesus adalah anak tukang kayu. Yang turun dari surga itu tentunya malaikat yang diutus Tuhan, bukan manusia yang punya darah dan daging, yang memiliki tubuh jasmani. Namun saudara-saudara, Tuhan Yesus terus menyatakan dirinya sebagai roti hidup dan lebih memantapkannya lagi. Di dalam ayat 44 dan 46, di situ dinyatakan bahwa Yesus itu yang diutus oleh Bapa. Dan ayat 46 di situ dinyatakan hanya Tuhan Yesus saja yang pernah melihat Bapa di sorga. Hal ini tentunya memperkuat pengakuan Tuhan sebagai roti hidup, bahwa Tuhan Yesus tidak dapat dinilai atau tidak dapat dipandang hanya dari sisi kemanusiaannya saja. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup itu bukan berarti Tuhan Yesus mengajarkan kehidupan jasmani itu tidak penting. Namun Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa ada kuasa yang dapat mengatasi liku-liku kehidupan di dalam dunia ini. Jika kehidupan yang utama yaitu Tuhan dan itu telah diperoleh dan dipenuhi, maka Tuhan juga akan memperlengkapi roti kehidupan di dunia ini, dan bahkan roti jasmani pun akan terpenuhi. Tuhan ingin kita mengenal siapa yang mengatasi kehidupan di dalam dunia ini, yaitu Allah Bapa. Saudara-saudara, kalau kita berbalik dari bayangan menuju kepada sumber terang, bayangan itu tentu akan mengikutinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika hari ini keadaan sepertinya belum berubah, itu bukan berarti akhir. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Maka jangan menyerah saat kita berada di titik terendah dalam hidup ini. Jangan turunkan level imanmu ketika keadaan buruk, belum mencapai apa yang diinginkan di dalam kehidupan jasmaninya. Roti jasmani belum tercukupi dengan baik. Namun percayalah, Tuhan adalah roti hidup yang turun dari surga, yang sanggup bekerja di segala keadaan. Tuhan berkuasa mengatasi liku-liku kehidupan di dalam dunia ini. Jika kehidupan yang utama telah kita peroleh, yaitu roti kehidupan, maka Tuhan juga akan memperlengkapi roti jasmani di dalam dunia ini. Kiranya sabda Tuhan hari ini
menguatkan kepada kita semua bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa atas hidup semua manusia. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.